Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 SMP Nurul Iman yang insyaallah Pak Guru banggakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri teladan kita yang harus kita teladani agar kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan kita baik di akhirat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, insyaallah tema yang akan kita sampaikan, yang Pak Guru sampaikan, yaitu tentang masalah zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Dan salah satu pondasinya adalah kita untuk membayar zakat, yaitu ita'u zakat. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, zakat ini sangat penting sekali bagi kita. Zakat ini sangat urgen sekali bagi kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menggandengkan antara kewajiban untuk melaksanakan sholat dan kewajiban untuk membayar zakat. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Jadi dua hal seolah-olah Allah melakukan, maksudnya orang-orang yang melaksanakan sholat, orang yang beriman itu harus membayar zakat. Orang yang memiliki kemampuan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus membayar zakat. Maka dalam kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang zakat dari sisi bahasa. Zakat dari sisi bahasa itu adalah tumbuh. Artinya bahwa ketika seseorang mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan zakat, maka insya Allah harta kita akan semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, kalian mengeluarkan rezeki yang Allah berikan, la azidannakum, pasti akan Allah bertambah. Dan secara istilah bahwasanya zakat itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengeluarkan harta pada waktu tertentu dengan kadar tertentu dan dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Maka kita mengenal di dalam Islam itu ada yang namanya zakatul fitr, zakat fitrah yang kita keluarkan ketika di bulan suci Ramadan berkenaan dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kalau setiap orang, setiap kita, yaitu kita membayar zakat 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter, yang kalau kita rupiahkan, kita uangkan kira-kira sekitar 35 ribu. Maka yang pertama zakat fitrah. Maka Pak Guru mengingatkan jangan sampai kita lupa untuk membayar zakat. Usahakan anak-anak kita untuk mandiri ya. Jadi usahakan anak-anak sekarang mulai mandiri. Dalam artian apa? Mandiri untuk membayar zakat dari uang kita sendiri. Artinya uang yang kalian kumpulkan dari orang tua. Coba kalian mulai hari ini mengumpulkan agar nanti ketika menjelang Idul Fitri kalian sudah punya uang untuk membayar zakat sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua. Dari mana? Setiap orang tua beri, kalian sisihkan sedikit 1.000, 2.000, insya Allah nanti menjelang Idul Fitri, insya Allah kalian sudah bisa membayar zakat secara mandiri. Anak-anakku yang Pak Guru cintai,
Yang kedua, selain zakat fitrah ada juga zakat yang lain yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya zakat mal, zakat harta benda. Seperti misalnya kita punya emas, kita punya perak, kita punya hewan, kita punya harta yang lain. Ada juga kewajibannya yang harus kita tunaikan. Tapi zakat ini berbeda anak-anak ya. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah dan infak itu sunnah. Artinya apa? Kalau zakat itu misalnya zakat fitrah wajib bagi setiap muslim. Kalau itu ada 2 syarat orang untuk membayar zakat. Kalau zakat fitrah otomatis ketika di bulan suci Ramadan. Tapi ketika zakat mal ada 2 ya, ada 2 syarat, yaitu syaratnya sudah harus haul, sudah berjalan 1 tahun, dan yang kedua adalah nisab, harus sudah mencapai nisab. Misalnya kalau kalian punya emas sekitar 85 gram, maka ketika harta atau emas ini kalian miliki 85 gram, maka kalian sudah kena zakat kalau itu sudah berjalan selama satu tahun. Terus masalah yang lain, ada istilah yang lain di dalam zakat itu ada namanya muzaki sama mustahik. Apa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang membayar zakat, yang diberikan kemampuan untuk membayar zakat. Dan yang kedua adalah mustahik. Mustahik itu artinya orang yang berhak untuk menerima zakat. Anak-anakku, maka kalian mulai sekarang untuk lebih peduli lagi tentang masalah khususnya zakat fitrah ya, yang setiap tahun kita bayar. Usahakan untuk kita bisa bayar secara mandiri, artinya kita mengeluarkan harta kita sendiri, uang jajan kita kumpulkan, dan nanti menjelang Idul Fitri kita bayar. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan bagi kalian semuanya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, insya Allah dengan kita membayar zakat, Allah akan menambah rezeki kita. Dengan kita membayar zakat, insya Allah akan memberikan keberkahan pada hidup kita, pada ilmu yang kita miliki. Maka jangan sampai takut kita untuk mengeluarkan zakat, jangan sampai kemudian kita ragu untuk mengeluarkan zakat. Insya Allah pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Tadi siap dikatakan dalam sebuah ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang penuh keberkahan, walaupun di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada Covid-19, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita, untuk tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya untuk bisa membayar zakat fitrah nanti di akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.